Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Big Miracle Church. Bagi Bapak Ibu semua yang lagi di rumah, yang lagi streaming, kami ucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Karena di tahun 2023 kita sudah melewati di tanggal 31 Desember ini, saudaraku. Biar damai Natal selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita akan menyongsong tahun 2024, 1 Januari tahun 2024. Sebentar lagi, hanya menghitung jam, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita naikkan syukur kita. Ibadah kali ini kita akan naikkan syukur bagi Tuhan Yesus, karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Mari angkat penyembahanmu, mari angkat pujianmu, mari angkat sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari Kau damaikan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau anak domba Allah, anak domba Allah. Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tata, dan bagi anak domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan, kuasa dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Yesus, Kau anak domba Allah,
Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa. Kekayaan hikmat-Mu Tuhan, kekayaan hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi Anak domba pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah, sebab Kau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Sebab Kau layak, layak, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, alam semesta memuji-Mu. Kudus Kau Yesus, kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Kau layak. Oh, dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selama. Lagi katakan, sebab Kau layak. Sebab Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan, diagungkan, dan dipuja, diagungkan, oh, dan dipuja. Kau diagungkan, oh, dan dipuja sampai selamanya. Oh, Kau diagungkan Yesus, Kau dimuliakan. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus Kristus. Sebab Kau baik Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala puji syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu buat kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kini kami datang untuk menyembah-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah. Segala puji jemaat Tuhan, kebun. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Yesus. Sekali lagi, segala puji angkat suara hatimu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan dan memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji dan menyembah-Mu, dan menyembah-Mu. Yesus, 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 ku menyembah-Mu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang menuntun kami sepanjang tahun 2023 Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, anugerah berkat kelimpahan Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan kalau kami bisa ada sampai penghujung tahun Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Kau selamatkan kami, Kau luputkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Kau jaga langkah hidup kami, Kau jaga hati kami, Kau jaga pikiran tutur kata kami. Makasih Tuhan, dan saat ini kami kembalikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, ampuni kami hamba-Mu, worship leaders, singers, pemusik, multimedia, bahkan sound system, soundman, bahkan semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Big Miracle Church. Bapa, ampuni kami, biar Kau yang menguduskan kami Tuhan. Biar kami bawa segala persembahan hidup kami bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus juga bagi hamba-Mu sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biar Engkau yang mengurapi secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut ibadah ini Tuhan, biar Kau yang mentabiskan. Boleh jadi dengan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang di rumah yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat Natal dan menyongsong tahun baru 2024 saudaraku. Mari naikkan puji syukur kita bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari semuanya berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala
Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan, angkat tanganmu, katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Bersorak mari, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Semuanya katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Angkat tanganmu, katakan soraklah, soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya, haleluya. Mari bersoraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari bersorak, drum, soraklah, haleluya. Come on, soraklah, haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Semuanya mari bersorak, mari berikan syukurmu, katakan soraklah, haleluya, soraklah, amin. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tinggimu, say soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lagi katakan sorak bagi Yesus. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus baik bagiku, Tuhan Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hey. Boleh semuanya dancing in the joy. Semuanya berdiri, Bapak Ibu Saudara. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Everybody sing, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Wow. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu Tuhan. Kau baik dan sungguh teramat baik
di hidupku. Angkat suaramu, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saudara katakan samping kiri samping kananmu. Kalau ada saudaramu yang di samping kiri, katakan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Siap? Semuanya siap? 1, 2, 1. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, selama-lamanya. Say, Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorak bagi kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, Kau baik Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau siapkan hati kita, wadah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang streaming, nanti kita akan mendengarkan pesan Tuhan di akhir tahun ini. Tangkap setiap apapun pesan Tuhan. Kita percaya tahun ini kita tutup dengan ucapan syukur. Kita sambut tahun yang baru juga dengan penuh ucapan syukur. Kita percaya Jehovah Rohi juga bersama dengan kita. Tuhan Gembala kita terus sepanjang tahun ini. Mari saat ini kita ajak Bapak Ibu yang saat ini streaming, kita mau angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan saat ini. Mari renungkan setiap kebaikan, setiap kemurahan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar, kami angkat ucapan syukur kami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Mari katakan banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat ya Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini sepanjang tahun 2023 Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak hal yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang terjadi dalam hidup kami semuanya baik Tuhan. Engkau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan, amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa. Mari angkat ucapan syukur di hadapan Tuhan. Biarlah sore malam hari ini naik ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Setiap musim dalam hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mengucap syukur. Mari katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Bapa. Di tempat saudara masing-masing saat ini, angkat cawan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bahkan walaupun sampai detik ini setiap doa kita sepanjang tahun 2023 mungkin Tuhan belum menjawabnya, tapi biarlah kesempatan saat ini di hari terakhir di tahun 2023 ini kita angkat ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sebab waktumu bukan waktu kami Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami tahu, dan buat kami paham Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Sekali katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Yes Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan setiap renungan pesan Tuhan yang disampaikan dalam kita. Mari tangkap setiap isi hati Tuhan, tangkap semua yang ilahi yang Tuhan akan sampaikan sore pada malam hari ini. Dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2023, dan kemudian kita akan menyambut tahun baru 1 Januari 2024. Saudara, pada saat-saat ini banyak hal yang ingin Tuhan persiapkan bagi anak-anak Tuhan, yang Tuhan persiapkan bagi umat yang sungguh merindukan Dia, yang sungguh mau masuk dalam destininya. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib. Saya percaya dan saya sepakat dengan pemimpin bahwa tahun depan kita akan masuki sebuah kehidupan yang mulia, sebuah kehidupan yang penuh dengan kegembiraan. Tapi tahukah saudara, ketika saudara mendengar sebuah kata kelimpahan, ketika saudara mendengar sebuah kata kegemilangan, ketika saudara mendengar sebuah kata kemuliaan diberkati, itu tidak akan pernah bisa instan, saudara. Ada banyak hal harus kita lalui. Karena untuk Tuhan percayakan sesuatu yang luar biasa, untuk Tuhan percayakan sesuatu yang istimewa, yang dari hatinya, tidak pernah Dia berikan secara instan, dan tidak pernah Dia berikan bagi orang yang tidak mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudara, karena itu saya berdoa pada saat ini, saudara jadi orang-orang yang benar dipilih Tuhan, punya hati yang merindukan untuk Tuhan pakai di tahun berikutnya, menjadi orang-orang yang siap menerima semua yang ilahi. Saya selalu berkata, bukan hanya hal rohani yang kita terima, tapi hal ilahi yang kita terima. Dan saya berdoa saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudaralah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipersiapkan Tuhan, dan
menerima yang namanya kehidupan yang mulia. Pada saat ini saudara, saya ingin membagi sebuah firman dengan sebuah tema yang saya suka. Judulnya adalah menemukan cinta di antara setiap budi. Saudara, kita tahu kita selalu mengikuti semua profetik. Beberapa kita menerima yang namanya mawar, lambang cinta. Beberapa kita menerima hati. Beberapa kita menerima pedang demi pedang. Tapi satu firman Tuhan yang Tuhan siapkan untuk saya bagikan pada saat ini, dan saya berdoa saudara, biarkan ini menjadi rema buat saudara yang mendengar, bahwa tahun depan Tuhan menginginkan kita menjadi salah satu contoh kehidupan seperti bunga bakung. Saudara, bunga bakung ini adalah sebuah lambang. Kalau saudara tahu zaman dulu agama Katolik, mereka sangat mengagungkan bunga bakung ini. Bunga bakung ini kalau di bahasa Indonesia kan itu bunga lili, saudara. Kenapa saudara? Karena bunga bakung ini bagi umat Katolik, mereka menganggap ini sebuah bunga yang suci. Dengan arti apa? Ini bunga kesucian, bunga pengabdian. Dan ketika Tuhan taruh rema tentang bunga bakung, saya berdoa, Tuhan, biarkan saya, orang yang mendengar, orang yang menerima rema, saya menerima kehidupan seperti bunga bakung. Banyak kita mungkin menginginkan, saya ingin seperti bunga mawar. Tapi tahukah saudara, hari ini ada satu firman yang saya tahu ini akan menjadi berkat, dan ini akan berkembang kuat di roh saudara, bahwa kehidupan kita Tuhan mau ke depan adalah seperti bunga bakung. Karena itu mari kita buka bersama-sama dalam Kidung Agung pasal yang kedua. Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan 2. Saudara, dikatakan demikian: bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Saudara-saudara harus tahu kehidupan bunga bakung. Dan pertama dikatakan bunga mawar, tapi kemudian ada dibilang juga bunga bakung. Bunga bakung ditaruh di sebuah kehidupan yang tidak enak, saudara. Dikatakan bunga bakung yang pertama di lembah, dan kedua dikatakan seperti bunga bakung di antara duri-duri. Saya tahu semua kita tidak akan pernah mau berada di kehidupan yang demikian. Ketika kita berkata, saya mau hidup yang berkelimpahan, penuh kemuliaan, pasti semua kita berpikiran kita akan berada di sebuah kehidupan yang aman, yang nyaman, di sebuah kehidupan yang tidak ada tekanan dan proses. Tapi tahukah saudara, yang namanya bunga bakung, dia berada di antara lembah dan di antara duri-duri. Saudara, ke depan, tahun depan, saya tahu saudara, mungkin kita akan menjalani sebuah kehidupan yang akan sangat-sangat tidak enak. Kita akan melewati mungkin pemotongan demi pemotongan. Supaya apa? Supaya hidup kita berbuah. Akan ada banyak hal Tuhan mulai pisahkan. Akan ada banyak hal, mungkin kita mendengar kabar situasi, kita mungkin akan mendengar sebuah berita, kita mungkin akan diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sepertinya itu jadi duri dalam hidup kita. Tapi saya berdoa saudara, Tuhan ketika bilang bunga bakung di antara duri-duri, Alkitab melanjutkan, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Saudara, ini sebuah pujian cinta dari Tuhan. Tuhan berkata demikian, walaupun ditempatkan di lembah, kehidupan yang sepertinya menurun, sudah menurun saudara, dikatakan di antara duri-duri, tapi disitulah ada sebuah pujian Tuhan. Tuhan bilang apa? Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Tuhan mau membuat sebuah perbedaan saudara. Makanya Alkitab jelas berkata demikian, dia akan buat perbedaan antara orang yang menyembah dia dengan tidak. Saudara, ini yang membedakan kualitas kehidupan Kristen seseorang. Ketika saudara dan saya terima berkat, kita akan berkata Tuhan baik, Tuhan luar biasa, kita akan mudah bersaksi. Tapi pada saat saudara sepertinya kehidupanmu di lembah, di antara duri-duri, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang sepertinya hampa buntu, bisa tidak saudara tetap mengeluarkan sebuah kemanisan? Ini yang Tuhan mau.
Saudara, ketika di Mazmur dikatakan demikian, seperti ulat aku di hadapanmu. Ternyata zaman dulu saudara itu bukan sekedar ulat biasa, tapi itu yang namanya taulah saudara. Sebuah ulat yang dipelihara khusus oleh kerajaan, oleh orang-orang terkenal, oleh orang-orang kaya. Mereka memelihara ulat ini buat apa saudara? Untuk mewarnai jubah. Karena ketika ulat ini dipencet saudara, itu mengeluarkan yang namanya warna ungu. Dan warna yang ungu melambangkan warna kerajaan. Orang-orang kaya, orang-orang tertentu yang pakai jubah ungu, itu menandakan ini orang bukan orang biasa. Tapi pemazmur berkata seperti ulat. Saudara, Tuhan menginginkan demikian. Ketika kita ditekan, ketika kita istilahnya hidup kita dipencet, yang keluar adalah warna kerajaan. Dan orang-orang dengan kualitas seperti ini, saudara, saya mau kasih tahu sudah mulai langka. Setiap kali ada tekanan, apakah kita masih bisa mengeluarkan warna kerajaan? Dan itu tidak gampang saudara, saya tahu tidak gampang. Saya pernah mengalami posisi demikian saudara, ditekan. Yang keluar saudara itu bukan warna kerajaan. Yang keluar dari mulut saya bisa sebuah makian, bisa sebuah hinaan, bisa sebuah dakwaan, bisa sebuah penghakiman. Tapi ketika saya belajar firman ini, saya berkata, Tuhan izinkan sekali lagi, ketika Engkau menghadapkan hidup saya di antara lembah dan duri, saya tetap seperti bunga bakung, di mana saya bisa berbunga dengan indah, memperlihatkan keindahan sekalipun di antara lembah dan di antara duri. Saudara, kalau saudara baca bunga bakung di Alkitab itu sangat banyak saudara. Bunga bakung itu sangat banyak. Saudara, salah satu saudara dikatakan bunga bakung itu jadi yang namanya pola di pilar pada saat Bait Salomo didirikan. Jadi ketika Salomo mendirikan pilar saudara, Alkitab mencatat dia tidak menggambar yang namanya pedang di pilar, tidak menggambar yang namanya bunga mawar atau apa-apa saudara, gambar hati. Tapi jelas yang kita berkata begini, di bangunan itu, di pilar itu terukir yang namanya bunga bakung. Saudara, kalau saudara tahu juga bunga bakung ini kalau di kitab Mazmur itu sangat banyak. Itu dijadikan sebuah pujian saudara, dijadikan sebuah nyanyian saudara. Setelah itu kemudian kalau di Kidung Agung saudara, bunga bakung ini melambangkan cinta. Saudara, semua orang menginginkan diberi bunga karena itu sebagai tanda cinta, sebagai tanda kasih sayang. Dan di Kidung Agung, bunga bakung ini menggambarkan cinta. Saudara, kemudian apa? Bunga bakung juga ini saudara, melambangkan satu penyediaan Tuhan yang luar biasa. Karena itu Tuhan berkata di Perjanjian Baru, bunga bakung saja yang tidak memintal Tuhan dandani. Tuhan mau bilang apa? Hidup kita akan Tuhan dandani sedemikian. Apa perlu kita khawatirkan lagi? Setiap kali saudara lihat bunga, saudara akan percaya satu, kalau bunga saja Tuhan dandani demikian, hidup saudara akan Tuhan dandani. Saudara, bunga bakung itu juga lambang apa saudara? Kalau saudara baca di kitab Hosea pasal 14 ayat 5 dan 6, maka bunga bakung ini menjadi lambang berkat Tuhan. Karena dikatakan demikian, aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Jadi tahukah saudara betapa penting Tuhan menatap kehidupan kita harus seperti bunga bakung. Saudara, sekalipun saudara berada di lembah, sekalipun saudara berada di antara duri-duri, saudara tahu lambang Nike saudara? Lambang Nike itu sudah posisi naik, kemudian dia turun. Tapi pada saat saudara garis terakhir, dia akan naik lebih tinggi. Banyak kita saudara sudah puas di posisi demikian, tapi ketika Tuhan izinkan, Tuhan bawa kita ke lembah turun sedikit, inilah saudara menjadi lembah penentuan. Lembah di mana Tuhan bisa gariskan destiny kita naik, ataukah kita tetap berada di lembah. Karena itu pada saat ini saya mau berkata, apapun kondisi hidup saudara, situasi hidup saudara, sepertinya saudara di lembah, mari saudara bisa punya respon hati
saudara. Mungkin beberapa saudara mengalami sebuah lembah penentuan. Lembah di mana saudara harus memilih antara mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak diri sendiri. Lembah di mana mungkin Tuhan bilang kau harus lepaskan sesuatu untuk aku persiapkan yang lebih baik. Lembah mungkin bagi anak-anak muda saat ini Tuhan berkata, itu bukan jodohmu nak. Sekalipun engkau sangat mencintai, sekalipun dia seperti memenuhi standar, tapi kalau Tuhan bilang itu bukan jodohmu, mau gak saudara lepaskan? Karena saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan pasangan hidup yang terbaik. Amin ya buat anak-anak muda. Ataukah bagi saudara yang Tuhan panggil demikian, engkau nak masuk dalam full time, di mana mungkin saudara sudah punya pekerjaan tetap dengan gaji yang lumayan saudara, yang bisa memenuhi kehidupan saudara, tapi ketika Tuhan bilang demikian, saatnya kamu masuk full time, di mana berkatmu tergantung bukan lagi berkat bulanan yang tetap, tapi tergantung dari hatiku. Mau gak saudara belajar berkata, Tuhan kalau itu maumu, aku mau respon ini. Saudara, beberapa orang saya dapati saudara ketika mereka sudah punya gaji yang luar biasa, mereka sudah punya pemasukan yang luar biasa, tiba-tiba Tuhan berkata lepaskan. Tuhan berkata lepaskan, masuk dalam pelayananku dan aku akan berkati. Saudara, bagi orang yang percaya saudara, saya lihat sampai hari ini hidup mereka sangat diberkati. Tapi ada beberapa saudara mereka mengiyakan tapi dengan setengah hati. Dan ketika setengah hati ini maka saudara akan ada banyak hal yang masuk, yang coba mencemari, yang coba meragukan, dan mereka lepaskan lagi yang namanya full time. Mereka kembali ke pekerjaan awal. Dan hari ini saya lihat mereka yang melepaskan kembali. Saudara, hidup mereka pas-pasan. Hidup mereka sangat tergantung dengan usaha. Tapi orang-orang yang ketika berada di lembah penentuan, Tuhan minta jadi full time dengan respon hati yang benar, mempercayakan semuanya ke Tuhan. Saya lihat hari ini Tuhan angkat hidup mereka. Berkat dari mana saja itu bisa datang. Bahkan mereka bisa jadi berkat yang luar biasa. Saudara, beberapa saudara mungkin berada di lembah penentuan di mana Tuhan berkata ampuni nak. Sekalipun dia sudah memfitnah, sekalipun dia sudah menjelekan, tapi Tuhan minta kau ampuni. Saudara, mungkin tidak gampang saudara, tidak gampang. Tapi ketika lembah itu diperhadapkan buat saudara, mau tidak saudara berkata, Tuhan, aku mau ampuni, aku mau lakukan. Sekalipun dagingku ini berteriak, sekalipun aku sepertinya terlihat kalah, tapi aku melepaskan pengampunan. Maka saya kasih tahu, saudara, akan Tuhan bawa naik. Dan itu yang namanya tof, saudara, sampai di puncak tertinggi dengan destiny yang luar biasa. Saudara, ketika saya bicara ini, saudara, saya lewati semuanya, saudara. Saya lewati lembah penentuan, lembah demi lembah. Saya berada di antara duri demi duri, saudara. Itu tidak gampang. Berkali-kali saya gagal, saudara. Percayalah, saya yang khotbah bukan berarti saya selalu lulus atau lolos dalam setiap proses. Berkali-kali saya gagal, saudara. Berkali-kali ketika Tuhan tempatkan saya di lembah, ketika Tuhan bawa saya di antara duri-duri, berkali-kali percayalah, bukan bau harum, bukan cinta yang saya keluarkan, tapi saya balas dengan duri, dan itu saling melukai. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang setia. Dia selalu punya berbagai cara, saudara, untuk balikkan hati saya. Kembali Tuhan berkata, nak, belajar sekali lagi ya. Belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, belajar untuk meletakkan, belajar untuk bisa berserah. Saudara, ketika saya belajar untuk melakukan semua hal ini, saudara, saya alami Tuhan itu setia. Saya alami Tuhan itu penuh dengan kebaikan dan cinta. Makanya saya paling suka lagu yang berkata, oh my God, you have been faithful. All my life you have been so good. Saudara, kenapa itu lagu saya alami, saudara? Saya alami di tengah semua duri dan tekanan, di semua lembah. Saya punya Tuhan yang selalu datang mengulurkan cintanya, mengajarkan saya bangkit, mengajarkan saya belajar sekali lagi. Karena itu pada saat ini, saudara, tahukah saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saudara. Hari ini kalau saudara berkata demikian, Bu, saya sementara berada di antara duri,
bunga bakung. Saudara tahu bunga bakung ini adalah, saya baca di Google saudara, fakta dari bunga bakung ini saudara, dia bisa menyesuaikan diri dengan habitat dimanapun saudara. Mau di gunung, di hutan, di rerumputan, bahkan di rawa-rawa saudara. Ini bunga bisa menyesuaikan diri saudara. Dan dia bisa tetap mengeluarkan bunga saudara. Ini hal yang sangat luar biasa. Karena itu pada saat ini, mari jangan fokus dengan duri saudara, tapi fokuslah pada saat saudara bilang, hidupku penuh duri di antara lembah. Fokus kepada Tuhan, maka saudara tahu saudara akan tetap memancarkan keindahan. Makanya saya suka firman ini, saya beri tema menemukan cinta di antara duri. Hari ini bisakah saudara tetap mengeluarkan manis, mengeluarkan warna kerajaan, mengeluarkan hal ilahi pada saat keadaanmu sepertinya tidak sesuai fakta? Ke depan saudara, atau mungkin saudara hari ini, saudara yang sementara mendengar, saudara sementara alami ini, tahukah saudara, Tuhan punya rencana ketika saudara mau berjalan seperti yang Dia mau, maka tahukah saudara, hidup saudara akan terukir di kerajaan Tuhan. Saya berdoa, satu kali ketika kita pulang ke rumah Bapa, maka di setiap dinding saudara ada ukiran nama saudara, seperti bunga bakung saudara. Dia jadi pola di pilar bangunan bait suci yang Salomo dirikan. Tahukah saudara, setiap kali saudara lewati ini dan saudara bereaksi seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan ukir saudara di dalam kerajaannya. Mungkin kita akan sama-sama tur, bagi saya ya, tur di kerajaan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mulai memperkenalkan, Tuhan mau bilang demikian, nak, pada saat aku minta kau lepaskan, pada saat aku minta kau ampuni, hari itu aku tahu kau tidak mampu, tapi kau memilih menjalani semuanya, bereaksi seperti aku mau. Maka pada saat kau lakukan itu, aku ukir engkau di dalam kerajaan. Setiap kali Tuhan jalan di dalam kerajaannya, Dia lihat nama saudara, Dia ukir nama saudara. Disitulah ada sebuah kebanggaan hati Tuhan, yang Tuhan mau berkata akhirnya, ada manisku, ada kemanisanku di antara yang lain. Kalau saudara, satu kali kita pulang, kita akan lihat ada begitu banyak ukiran. Dan saya berdoa, ada nama saya, saudara dan saya terukir di dinding kerajaan Tuhan. Tuhan akan pamerkan kepada semua makhluk, kepada para malaikat, kepada orang-orang kudus, kepada saksi-saksi iman. Bukan hanya kalian, tapi ada nama demi nama yang hari ini mendengar khotbah ini, yang namanya terukir. Saudara, Tuhan juga akan mungkin saudara menyuruh para malaikat yang bergerak di pujian penyembahan. Tuhan berkata, nyanyikan hidupnya, buat sebuah lagu. Karena kalau saudara baca di Mazmur, banyak sekali dikatakan bunga bakung, bunga bakung. Dan saya berdoa saudara, satu kali saudara akan mendengar para malaikat menyanyikan tentang saudara. Ada sebuah pujian yang menyanyikan tentang saudara. Bagaimana di situ Tuhan bangga, Tuhan dapati kekasih-kekasihnya di antara duri-duri. Saudara, kemudian Tuhan ingin menggambarkan cinta. Ibu Agung berkata, bunga bakung itu lambang cinta. Setiap kali dia lihat saudara, tidak henti-hentinya dia mencurahkan cinta. Kenapa? Karena dia tahu saudara memiliki hati seperti yang dia mau. Kalau saudara mencari pasangan, saudara harus pastikan orang itu bukan hanya mencintai yang saudara punya, tapi bahkan dia bisa menerima kekurangan saudara. Dan ketika saudara temukan pribadi ini, saya tahu saudara akan pamerkan kemana-mana. Saudara jalan, saudara akan bawa. Setiap kali orang bicara tentang pasangan saudara, dengan penuh kebanggaan menceritakan pasangan saudara. Demikian halnya Tuhan saudara. Kenapa? Dia mau menjadikan hidup saya dan saudara semua cerita indah. Setiap kali dia lihat saudara, dia akan cerita kepada para
para malaikat. Ini orang luar biasa. Ini orang setiap kali aku jumpa dia, setiap kali aku lihat dia, hatiku bergetar. Dan tidak henti-hentinya firman Tuhan berkata, Tuhan mencurahkan kasih-Nya, Tuhan melimpahkan anugerah-Nya. Karena apa? Sekalipun saudara berada di antara lembah dan duri, saudara tetap jadi orang yang menghasilkan bunga bakung. Sebuah keindahan, sebuah lambang kesucian, lambang ketulusan, lambang pengabdian. Saudara, Tuhan juga ingin menjadikan saudara contoh bagaimana pemeliharaan Tuhan itu selalu tepat waktu. Saudara, saya alami bahwa Tuhan itu setia. Dia pelihara kami. Firman Tuhan berkata begini, anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta. Dan itu saya secara pribadi, secara keluarga, secara gereja Tuhan, secara AOC di seluruh Sulawesi Utara, saudara, kami alami, saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Saudara mau dijadikan model. Tuhan mau berkata begini, setiap kali orang yang hidup saudara, orang akan berkata, betapa Tuhan memberkati dia, aku pun ingin seperti dia. Saudara, tanpa banyak hal orang akan melihat dan menikmati berkat demi berkat lewat hidup saudara. Saudara bukan hanya jadi orang yang menerima berkat, tapi saudara jadi tanda berkat bagi orang lain. Dan itulah bunga bakung, saudara. Tapi yang terakhir, saudara tahu, dia ingin mendandani hidup saudara dengan ajaib. Saudara, ketika Tuhan dandani saudara, dia tidak hanya dandani secara fisik, secara roh, tapi seluruh aspek hidup saudara, roh, jiwa, tubuh saudara akan didandani dengan ajaib. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Sekian tahun yang lalu, saudara, ketika Bahtera masih sering diadakan di kota Semarang, saudara, saya berkali-kali ikut. Dan kemudian pada hari itu, saudara, saya ingat sekali, yang khotbah adalah Ibu Nani, saudara. Dan ketika beliau khotbah, beliau berkata demikian, saya lihat open heaven, dan saya lihat banyak sekali senjata-senjata yang diberikan. Saudara, ketika Ibu Nani bicara demikian, maka tahukah saudara, saya berkata, ya Tuhan, saya mau terima senjata. Sekalipun saya tidak lihat, saya tidak bisa, saya tidak melihat sesuatu, tapi saya bilang, Tuhan, saya mau terima senjata itu. Ibu Nani berkata, apa yang kau lihat itu kau terima. Kalau saudara tanya, waktu itu saya lihat, waktu itu awal saya tidak lihat, saudara. Saya cuma berkata, Tuhan, saya mau, dan saya mau. Tapi saudara, sekian menit kemudian, tahukah saudara, saya lihat yang namanya pita, saudara. Ketika saya lihat pita, itu pita semakin jelas. Dari jauh tiba-tiba semakin jelas. Dan waktu itu pita itu tiba-tiba saya lihat, saudara, dipakaikan di rambut saya. Saudara, kalau saudara tahu apakah saya beriman, saudara, saya ketawa, saudara. Di pikiran saya mungkin begini, oh tadi penari-penari karena pakai pita saya lihat, jadi mungkin tempel di pikiran saya. Tapi saya terima, saudara, saya ketawa dan saya bilang saya tidak mengerti artinya apa. Tapi saya ketawa, saya cuma bilang, Tuhan, apa nih maksudnya? Tapi saya imanilah. Kalau saya tanya saudara, pita itu lambangnya apa? Masih juga saudara pikir apa lambangnya? Saudara, singkat cerita, ketika selesai Bahtera, kami kumpullah dengan beberapa orang, saudara. Ketika lagi di meja makan, maka mereka mulai bertanya, Pak Jim, tadi Pak Jimmy dapat apa? Dan suami saya bilang, oh saya lihat ini. Kemudian ada satu lagi berkata, oh saya lihat ini. Di hati saya berkata demikian, Tuhan, jangan mereka tanya ke saya, karena pasti ketika saya jawab mereka akan tertawa. Saudara, tapi akhirnya saya tidak bisa lari. Terakhir saya ditanya, Kanova dapat apa? Saya dengan ketawa, saudara, saya bilang demikian, saya dapat pita. Saya tidak lihat senjata apapun, yang saya lihat pita di kepala saya. Saudara tahu, saya pikir mereka mau tertawa, tapi semua mereka diam, saudara. Mereka semua diam, dan salah seorang berkata demikian, kakak tahu itu artinya apa? Saya bilang, saya tidak tahu. Apa yang dia bilang? Tuhan akan dandani hidup kakak. Mulai hari ini kakak akan terima Tuhan dandani secara roh, jiwa, tubuh. Saudara, ketika saya diberitahu itu, saudara,
Di roh saya melonjak saudara, saya bersuka cita. Kenapa saudara? Saya tidak pernah pikir hal ini saudara, tapi itu saya nikmati. Detik saya dikasih tahu saudara, cuma beda 1 hari. Maka tahukah saudara, besoknya orang berkati saya baju sangat banyak. Orang berkati saya namanya jubah. Tiba-tiba orang bukan cuma berkati hal yang profetik saudara, orang berkati saya dengan parfum, dengan gelang, dengan kalung saudara. Orang berkati saya dengan bros. Tidak sampai situ saudara, tiba-tiba ada yang datang bawa parfum. Bukan cuma 1 parfum, banyak saudara. Belum sampai di situ, tiba-tiba saudara, hari itu orang yang tidak pernah mendengar yang namanya kesaksian saya, orang tidak pernah mendengar perbuatan saya, tapi mereka berkata, "Bu, kenapa ya? Tiba-tiba Tuhan suruh saya belikan ibu tas." Bukan cuma 1 tas. Orang berikan saya alat-alat make up saudara, dari lipstick semuanya lengkap. Dan ketika saya terima saudara, saya lihat di kamar, karena waktu itu di Jakarta saudara, sampai di Surabaya demikian saudara, orang terima. Saya kaget, saya terkagum, saya bilang, wow, Tuhan dandani. Bukan hanya masalah roh, tapi sampai masalah fisik semuanya dia dandani. Pada saat apa sebenarnya? Itu pada saat saya lagi berada di sebuah lembah penentuan. Saya berada di sebuah hal yang saya tahu Tuhan, kalau saya bisa bangkit ini anugerah. Tapi saudara, ada sebuah teriakan di hati saya berkata, Tuhan, saya mau. Saya punya respon hati yang kau dapati benar. Saudara, dan hari itu saya terima yang pertama saudara, senjata, bukan senjata yang lain, bintang Tuhan dandani saya. Saudara, itu yang Tuhan mau sampaikan. Pada saat saudara berada di antara lembah dan duri, yang Tuhan inginkan saudara seperti bunga bakung. Ada kesucian, ada pemurnian, ada ketulusan, ada pengabdian. Dan Tuhan berkata, ini menentukan engkau naik terus atau engkau turun, atau engkau tetap berada di tempat, tetap tidak bergerak kemana-mana. Jadi kalau saudara, yang Tuhan inginkan sesungguhnya adalah dia mau engkau naik. Karena firman Tuhan berkata kita akan tetap naik, tidak turun. Karena itu selesai khotbah ini saudara, pesan saya satu, saudara bunga bakung Tuhan. Sekalipun berada di antara lembah dan duri, mari hasilkan sebuah karya, sebuah cita rasa, sebuah warna yang tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara, saya percaya ada banyak hal yang ajaib ke depan saudara, dan saya terima. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini Hamba berdoa bagi semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Mungkin mereka berada di antara lembah, di antara duri, tapi biarkan Tuhan kami punya respon hati, bereaksi seperti yang Tuhan mau. Karena kami tahu destiny kami adalah bunga bakung. Ada banyak hal yang indah, hal yang mulia, yang ingin Engkau kerjakan, yang ingin Engkau lukiskan. Dan kami mau menggenapi apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami. Karena itu pada malam hari ini Hamba berdoa, lepaskan anugerah-Mu untuk kami tetap mengeluarkan cinta di antara duri-duri. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini, meteraikan sampai di roh hati kami yang paling dalam. Dan kami percaya kami akan melihat hidup kami adalah hidup yang penuh keindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang sudah mendengarkan setiap firman Tuhan, biarlah semua yang terbaik kita terima. Dan saat ini setiap Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan di nomor rekeningnya di BCA 2813277999 ke Yayasan Insan Bahtera Ashlik ya. Jadi nanti ada juga di layar, silakan yang memberikan ucapan syukur kepada Tuhan di akhir tahun ini. Kita percaya semua yang terbaik sebagai cawan ucapan syukur kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin menabur. Dan ada pengumuman untuk ibadah Big Miracle Church untuk minggu depan di tanggal 7 Januari. Kita akan ibadah onsite seperti biasa mulai di tempat ini, yaitu di ITC Kosambi Blok A1H2 lantai 2 jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan Bapak Ibu untuk mengawali tahun yang baru. Kita akan ibadah perdana di tahun 2024.
Dan selanjutnya untuk ibadah persekutuan doa AOC bagian dari Big Miracle Church juga untuk besok masih streaming, bisa mulai dari pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube AOC Media. Untuk doa pagi juga tetap diadakan setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir secara onsite silakan datang di ITC Kosambi Blok A1H2 Kota Bandung di lantai 4. Tempatnya sama tapi di lantai 4. Dan bagi Bapak Ibu yang mau ngikut secara online silakan streaming di AOC Media dimulai jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Biarlah setiap apapun yang terbaik kita terima, dan saat ini kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ini di hari terakhir di tahun 2023. Kami mengangkat sekali lagi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Perjalanan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga percaya di tahun yang depan Tuhan, di tahun 2024, Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberikan yang lebih terbaik lagi di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami dan membimbing kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat iman pada saat ini Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ibadah kita sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.